Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap sehat, tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kita masih terus melanjutkan pembelajaran kita bahwa hidup yang bermakna dimulai. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita perlu memperhatikan fondasi hidup kita. Tidak boleh ada yang lain kecuali Kristus. Yang kedua, kita perlu memiliki identitas. Kita mengerti, kita bisa berbeda-beda pekerjaan kita, tapi kita harus tahu identitas kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Dan berikutnya adalah kita perlu menyadari keberadaan hidup kita, bahwa hidup yang bermakna, berguna, berarti itu dimulai ketika kita sadar siapa diri kita. Di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kesejatian ibadah kita kaitannya dengan hidup kita. Hidup kita berkenan kepada Tuhan menjadi bermakna berarti ketika kita menyadari tentang kemurahan dan anugerah Tuhan. Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dimulai dengan kata kemarin kita sudah belajar, karena itu. Therefore, ini adalah satu kata yang sangat penting memperlihatkan bahwa itulah sumbernya, itulah akar, yaitu yang menopang hidup kita menjadi berarti adalah kemurahan Allah. Ada 3 hal yang penting dari kata oleh kemurahan Allah itu. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh mengklaim bahwa hidup kita ini adalah kita. Kita tidak berhak atas hidup kita. Bahwa kita hidup, kita ada, ini semua karena kemurahan Allah. Jadi bukan karena kita, bukan karena siapapun. Karena itu tidak boleh ada orang yang menyombongkan diri. Ketika kita keluar dari prinsip ini, kita bisa jadi takabur. Karena kita pikir bahwa semuanya itu karena kita. Dan ini cilaka sekali kalau kita berpikir hidup ini karena kita. Kalau nggak ada kita pasti nggak bisa. Padahal Tuhan bilang kalau nggak ada orang pun memuji aku bisa dari batu suruh memuji Tuhan. Kalaupun kita bisa melakukan segala sesuatu, ingat bukan kita, karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam pelayanan dalam hidup kita, itu bukan kita, tapi Tuhan. Karenanya dia mengajar ketika ada seorang tuan dan hambanya selesai bekerja di ladang, sampai di rumah, tuannya itu menyuruh hambanya itu. Tuannya nggak berkata terima kasih, ya, tapi dia suruh untuk hambanya itu kerja, bikin makanan. Dia ikat pinggangnya, lalu dia sajikan makanan. Dan Tuhan berkata, Alkitab berkata bahwa si tuan nggak berkata terima kasih hambaku karena engkau sudah bikin makanan untuk aku. Enggak, si hamba berkata, kalau aku bisa lakukan ini semua karena kemurahan, karena anugerah. Kalau aku diizinkan bisa melayani Tuanku. Karena itu, saudara, banyak kali pelayan-pelayan Tuhan hancur, pelayanan pekerjaan Tuhan hancur. Kenapa? Karena kita berpikir kita. Sehingga pelayanan bukan lagi menjadi sebuah kehormatan. Karena kita mengukur segala sesuatu sekarang pelayanan dengan uang. Kalau kita melayani harus dihargai, harus begini. Enggak. Kalau saudara bisa dikasih kesempatan melayani, saya beritahu itu kemurahan dan anugerah. Karena itu, demi kemurahan Allah. Jadi, kita harus memahami bahwa akarnya itu karena kemurahan Allah. Ya, kalau kita bisa A, B, C, D bergerak, hidup apapun, kita harus disadarkan ini semua karena kemurahan Allah. Karena belas kasihan Tuhan yang mempercayakan kepada kita. Yang kedua, karena kemurahan Allah, bahwa ketika kita memiliki sikap seperti ini, bahwa kita berkata bahwa kalau saya layak, ini bukan karena saya, tapi Tuhan melayakkan. Jadi kita akan kehilangan banyak sukacita ketika kita merasa kita banyak akan tersinggung, kecewa. Yang ketiga, kata kemurahan, by the mercy of God, berarti menjadi satu panggilan bagi kita untuk memiliki satu gaya hidup orang Kristen, gaya hidup orang percaya, penuh dengan belas kasih. Kita telah menerima kasih dari Allah, maka kita juga dengan murah hati memberikan belas kasih itu kepada orang lain. Karena itu, kita terima dengan cuma-cuma, kita beri juga dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus berikan perumpamaan tentang orang yang punya hutang, yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Lalu raja
jatuh belas kasihannya melihat orang itu karena gak mampu membayar. Lalu raja membebaskan semua hutangnya. Tapi orang yang sudah dibebaskan ini ternyata ketika dia jumpa dengan temannya yang berhutang hanya 100 dinar, dia mencekik orang itu dan melemparkan ke penjara sampai orang itu membayar hutangnya. Dan ketika raja itu mendengar kisah itu, ketika orang itu melemparkan sahabatnya ke penjara, dia tidak punya belas kasihan kepada orang yang berhutang kepadanya. Padahal dia sudah mendapatkan belas kasihan, tapi dia tidak berbelas kasihan kepada orang lain. Seseorang yang menyadari dirinya telah mendapat belas kasihan Allah yang begitu besar dalam hidupnya, membuat dia juga melihat orang lain ditopang hidupnya oleh belas kasihan itu. Dan belas kasihan itu mengalir dalam hidup setiap kita. Karena itu penting kita bukan hanya memiliki pengetahuan tentang kasih, tetapi kita perlu mengalami sehingga kita bisa memberikan apa yang kita punya. Dalam pemuritan prinsipnya kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Karena itu kalau saudara mengalami kasih, tidak terlalu sukar bagi kita untuk mengasihi dan mengampuni. Paulus berkata, aku menasihatkan kamu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, I urge you, dipakai oleh Paulus dengan nada perintah, komando. Sesuatu yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak lakukan seperti itu, kita sudah tidak taat kepada perintah Allah. Tetapi level perintah itu ada bedanya. Atau memerintahkan kamu. Kenapa? Walaupun itu adalah kata perintah, dan kalau tidak kita lakukan di hadapan Tuhan, kita sudah disobey. Tetapi berbeda dengan perintah yang lain. Misalnya perintah jangan membunuh. Waktu kita disobey dan membunuh orang, kita harus masuk penjara. Karena di situ ada aspek hukum yang dilanggar. Ada aspek pelakunya harus membayar ganti rugi kepada korban. Saudara, kalau kita nggak jalankan, walaupun ini melanggar dan tidak taat kepada firman Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena itu keputusan kita. Tuhan mengatakan, latihlah dirimu beribadah, persembahkanlah belas kasihan, memberi, perpuluhan, dan lain-lain. Ketika kita tidak melakukannya, kita sebenarnya telah bersalah. Kita tidak taat kepada Tuhan. Karena itu hidup kita menjadi bermakna berarti ketika kita memahami bahwa ini ada sebuah keputusan yang harus kita ambil untuk kita taat kepada Tuhan. Ingat, satu hari kita akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa makna daripada mempersembahkan tubuh kita, ya, hidup yang bermakna adalah ketika kita menyadari bahwa semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan sajalah kita ada sebagaimana kita ada. Jadi pengertian yang pertama, kita harus menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita, tetapi Tuhanlah yang sudah memiliki hidup kita. Jadi kita harus ingat betul-betul bahwa kita nggak boleh klaim, supaya kita tidak keluar dari rencana Allah menjadi sombong dan takabur. Bahwa bukan kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun mungkin kita pintar, ingat itu dari Tuhan. Jadi yang kedua, hidup yang bermakna kita temukan ketika kita senantiasa dengan sikap yang attitude hati kita yang baik. Bahwa kita mendapatkan dan menerima ini karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa dapat, itu kita harus berikan juga seperti yang kita alami. Ketiga, bahwa kemurahan Allah bicara tentang panggilan gaya hidup kita sebagai orang percaya. Ingat, kita sudah dibebaskan, kita diampuni, dikasihi. Kita perlu menjalani hidup ini dengan kasih, pengampunan, dan penerimaan kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga hidup kita menjadi bermakna ketika kita menjalaninya semuanya karena kemurahan Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.